Di sini saya akan menjelaskan pestisida yang digunakan pada lahan pertanian bawang merah. Nah, dan di mana pestisida ini memiliki karakteristik yang sukar atau tidak mudah larut di dalam tanah. Akibat pestisida anorglyclorin ini yang sulit larut di dalam tanah, banyak sekali organisme juga yang terpengaruh akibat pestisida ini, seperti organisme alderin contohnya, dan banyak juga perairan di sekitar pestisida tersebut yang terkena dampaknya, dan banyak juga peternakan yang mati akibat pestisida ini. Berdasarkan pada berita tersebut, terdapat masalah kerusakan kualitas tanah di 7 kecamatan. Mulai dari rusak ringan hingga rusak sedang, tapi untungnya belum sampai ke rusak yang lebih beratnya lagi. Kerusakan itu mengakibatkan beberapa indikator seperti kemampuan penyerapan air yang rendah, penyerapan keasaman pH yang masih cukup rendah, di bawah 7 pH, dan 4-5 yang masih ringan. Kalau di bawah 4 pH sudah mulai parah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang dampak pestisida pada lahan pertanian. Pestisida dapat memberikan dampak jika penggunaannya dalam dosis yang berlebih atau tidak sesuai dengan dosis yang telah direkomendasikan. Pestisida dapat berbahaya pada tanah, yaitu dengan membunuh mikroorganisme dan unsur hara yang terdapat dalam tanah. Yang kedua, pestisida juga dapat berbahaya terhadap kesehatan manusia, bukan hanya pada petani yang melakukan aktivitas pertanian, tetapi pada orang-orang yang berada di sekitar situ jika penggunaan pestisida tidak sesuai dengan anjuran atau tata cara yang telah direkomendasikan. Semisal jika pada pertanian pestisida tersebut dapat berdampak pada sebelum atau sesudah dilakukannya kegiatan penyemprotan pestisida. Hal ini ditandai dengan pusing-pusing, kejang maupun muntah-muntah, dan bahkan yang paling parahnya dapat mengakibatkan kematian pada setiap manusia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu cara untuk meremediasi masalah limbah pestisida atau terutama limbah pestisida pada bawang, yang dimana sesuai dengan studi kasus atau permasalahan di berita tersebut, yaitu dengan cara fitoremediasi, dimana dalam studi kasus kali ini atau dari jurnal yang saya baca terdapat materi fitoremediasi menggunakan eceng gondok pada permasalahan tersebut, yang mana eceng gondok tersebut akan layu jika eceng gondok tersebut berhasil meremediasi limbah pestisida yang terdapat pada pertanian bawang tersebut. Dan menurut hasil penelitian, di mana limbah eceng gondok memiliki kemampuan sekitar 0,135% untuk mengatasi permasalahan limbah bawang tersebut, yang itu di mana itu cukup baik dalam hasil penelitian tersebut. Sekian. Nah, kawan-kawan sekalian, dari metode yang sudah disebutkan, metode yang kita ambil itu adalah metode in situ, yang dimana metode in situ itu bisa menghilangkan polutan secara permanen dari pestisida yang sudah kita gunakan pada tanah. Nah, pestisida tersebut bakalan hilang dengan bioremediasi. Bioremediasi yang kita gunakan itu berupa jamur atau enggak bakteri. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa bioremediasi yang kita gunakan itu bisa menghasilkan CO2. Udah. Guys, kita udah tahu kan dampak dari pestisida terhadap lingkungan. Nah, jika kita memberikan pestisida terhadap suatu tumbuhan atau tanaman itu, maka lakukanlah pestisida itu memberikan pestisida terhadap tumbuhan itu secara dosis yang tepat agar tidak menimbulkan